Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang computational thinking. Pada presentasi kali ini, kami akan menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Masalah yang kami hadapi yaitu masalah antrean panjang di kantin sehingga mengakibatkan waktu istirahat siswa habis untuk mengantri. Untuk menyelesaikan masalah yang kami temukan ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah decomposition atau dekomposisi. 1. Jumlah siswa terlalu banyak dalam satu waktu sehingga waktu transaksi setiap siswa menjadi lama. 2. Kurangnya petugas yang melayani sehingga petugas kantin kewalahan dalam melayani pembeli. 3. Sistem antrean yang tidak jelas sehingga dapat menyebabkan kerusuhan di kantin. 4. Kurangnya papan informasi sehingga para pembeli membutuhkan waktu lama dalam memilih makanan yang diinginkan. 5. Sistem pembayaran yang masih manual sehingga para siswa membutuhkan waktu lama dalam melakukan pembayaran dan menunggu uang kembalian. Pattern recognition atau pengenalan pola. 1. Banyak siswa datang bersamaan ke kantin. Hal ini terjadi karena seluruh kelas memiliki waktu istirahat yang sama. 2. Kurangnya petugas kantin. Biasanya di kantin hanya terdapat 1-2 petugas yang melayani. Hal ini sangat tidak seimbang dengan banyaknya pembeli dalam satu waktu. 3. Para siswa biasanya saat membeli di kantin akan memilih menunggu pesanan dan membayar di satu tempat sehingga menimbulkan antrean yang panjang. 4. Kurangnya informasi. Biasanya kantin-kantin di sekolah tidak menyediakan daftar menu dan daftar harga, sehingga para pembeli harus bertanya kepada penjual. Hal ini dapat menyebabkan antrean yang panjang. 5. Sistem pembayaran yang masih manual. Biasanya para siswa mencari uang pas atau menunggu kembalian, sehingga hal ini dapat menyebabkan antrean yang semakin panjang. Abstraction, abstraksi. 1. Menumpuknya siswa dalam satu waktu. 2. Kurangnya petugas kantin. 3. Sistem antrean yang belum tertib. 4. Kurangnya informasi. 5. Sistem pembayaran yang manual. Algoritma. Pihak sekolah dapat membagi waktu istirahat para siswa, misalnya memisahkan waktu istirahat antara kelas 10, 11, dan 12 agar tidak menumpuk di waktu yang sama. 2. Para petugas kantin mungkin dapat menambah karyawan atau pekerja yang bertugas untuk melayani para pembeli. Dengan semakin banyak pelayan, maka waktu transaksi yang dibutuhkan para pembeli semakin sedikit, sehingga tidak menimbulkan antrean panjang. 3. Agar antrean tetap tertib, mungkin para petugas kantin dapat memisahkan meja untuk makanan berat, ringan, dan minuman, sehingga para pembeli akan langsung menuju ke meja makanan yang diinginkan. 4. Untuk mengurangi antrean panjang, petugas kantin dapat menambahkan papan informasi seperti daftar menu, daftar harga, dan lain-lain. 5. Agar pembayaran menjadi cepat dan efisien, maka pihak sekolah menyediakan kartu sejenis kartu ATM, tetapi kartu tersebut hanya dapat digunakan untuk pembayaran di kantin sekolah, sehingga dapat mempersingkat antrean yang panjang. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja faktor penyebab antrean panjang di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hal. Jawabannya adalah jumlah siswa terlalu banyak dalam satu waktu, petugas kantin yang sedikit, sistem antrian yang tidak jelas, kurangnya papan informasi, dan sistem pembayaran yang masih manual. Apa kesamaan yang terlihat pada sistem pelayanan dan pembayaran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Jawabannya adalah keduanya dilakukan secara manual dan di satu titik sehingga menimbulkan antrean panjang. Apa inti dari permasalahan antrean panjang di kantin jika dilihat secara umum? Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Jawabannya adalah banyaknya siswa dan sedikitnya petugas menyebabkan pelayanan lambat serta sistem kantin yang belum efisien. Sekian dari kami. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.